Siapa kita? NKRI, harga mati. Pancasila, jaya. Asbaja, agar kita. Nusantara, milik kita. PWILS, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita lagi berkumpul, ada yang dari Solo, dari Klaten, dari Semarang, dan dari berbagai daerah yang terdekat. Indramayu ada juga. Terkait dengan aksi saudara kami, Ansor Banser di Polresta Tangerang, kami mendukung penuh saudara kami yang melakukan aksi walau gimana pun kepada pihak aparat kepolisian. Ini adalah murni kriminal. Ini seorang residivis, Bahar Smith, melakukan kriminal murni. Jadi bukan hal-hal yang harus dilama-lamakan, tapi harus segera ditindak terkait kasus tersebut. Dan kami ingatkan juga, Bahar Smith di negeri ini bukan siapa-siapa. Menurut sejarah, mereka adalah hanya segerombolan imigran yang numpang hidup di Indonesia untuk mencari hidup, mencari glorifikasi di Indonesia dengan menjual agama, menjual nasab Nabi, dan menjual umat sebagai jargon ataupun alasan mencari glorifikasi di negeri ini. Kami, PWILS seluruh Indonesia, bahkan se-Asia, mendukung saudara kami, Ansor Banser yang sedang melakukan aksi. Kemudian pihak kepolisian saya tekankan lagi, ini adalah tugas yang sudah dimandatkan, diamanatkan oleh rakyat. Ingat, jangan sampai kami umat dan pribumi yang bergerak. Satu komando kami, satu pergerakan. Ansor Banser, kita ada di barisan yang sama. Terus lawan kejoliman, jangan sampai mereka berteriak-teriak atas nama agama, melawan kejoliman, kemungkaran, padahal mereka pelakunya sendiri. Menurut dari kabar bahwa ada tindakan penyundutan rokok, pengalungan golok. Masyarakat, lihat, buka mata selebar-lebarnya, buka hati selebar-lebarnya. Siapa komunis sebetulnya? Kepada negara dan masyarakat, pantau terus kasus ini. Penjarakan, tangkap dan penjarakan kasus-kasus kriminal. Bukan Bahar Smith saja, tapi siapapun yang merusak tatanan negara, membuat kriminal atas nama agama, menjual jargon-jargon agama, menjual umat. Umat yang mana? Umat Islam tidak seperti itu. Bangsa ini punya peradaban, punya tata krama, punya etika. Kepada seluruh penegak hukum dan aparatur negara, kembalikan norma-norma Indonesia, peradaban Indonesia. Salam perjuangan Ansor Banser, kita ada di barisan yang sama. Jika tidak ada tindakan secepatnya, kami PWILS bersegenap umat bergerak bersama Ansor Banser. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam hidupnya, bukan kau memiliki jadi Kapolri. Indonesia, Al-Fatihah. Harus menjaga Kamtipmas. Siap. Jangan mau terpengaruh oleh player, provokasi, medsos dan semuanya. Siap. Negara ini harus bersatu, ya, harus bersatu. Masalah proses hukum serahkan kepada polisi profesional. Ya. Kalau tidak profesional, saya Kapolres Metro Tangerang Kota, Raden Bapak Juhani akan bertanggung jawab penuh terhadap kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Polres Kota Tangerang ya dibebaskan karena alasan ada penangguhan penahanan dan ada yang menjamin, sehingga istri korban ini tidak terima dan meminta saya untuk mendampingi sebagai kuasa hukum karena penganiayaan ini membuat lakinya cacat ya. Ini Polres Tangerang ya, Polres Kota Tangerang sudah ada 3 orang yang jadi tersangka, tapi menurut korban yang melakukan pelaku utamanya adalah Habib Bahar bin Smith. Diduga pelaku utamanya adalah Habib Bahar bin Smith sampai mukanya hancur. Nah, makanya
sebagai kuasa hukum. Yang insya Allah besok saya akan pertanyakan ini kepada Kapolres Kota Tangerang, ya, kenapa proses ini tidak berjalan dan bahkan pelaku yang sudah jadi tersangka dibebaskan dengan alasan masa penahanan selama 50 hari sudah lewat. Orang sudah jadi tersangka, P21-nya tidak jalan, tetapi pelakunya dibebaskan, ya, tanpa diproses. Nah, ini yang membuat saya itu merasa miris ya dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Saya sebagai kuasa hukum, kantor saya ditunjuk oleh korban ya, Ibu Fitri dan suami. Ini kenapa tidak berjalan? Bahkan si tersangka ini dibebaskan satu persatu oleh Polres Kota Tangerang. Makanya saya akan datangi Polres Kota Tangerang, saya akan ajukan surat permohonan perlindungan hukum agar mereka diamankan semua segera. Tanpa terkecuali. Kalau memang ada kaitannya dengan Habib Bahar, tangkap Habib Bahar. Ya. Jangan sampai dibiarkan terus-menerus melakukan kejahatan di Republik Indonesia. Kalau memang Habib Bahar melakukan itu. Jadi saya besok akan surati Kapolres ya untuk segera mengamankan dan segera memproses ini. Jika ini tidak dilaksanakan oleh Kapolres, maka saya akan ajukan pra peradilan sesuai dengan amanah KUHP baru ya dan KUHP baru. Itu saja. Jadi jangan sampai terus-menerus dilakukan kegiatan ini ya. Bahkan saya mau buka posko ya, siapa saja korban Habib Bahar lapor ke saya, ke kantor hukum saya. Siapa saja korbannya lapor ke kantor hukum saya. Kami akan bergerak. Ya. Jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan tapi bersimbol agama. Saya sebagai umat Islam merasa coreng juga nantinya ke depan. Walaupun saya tidak membawa agama. Ini oknum, ya. Itu. Bang, bisa diceritakan kronologinya seperti apa, Bang? Seperti apa kemudian kok bisa diduga Habib Bahar yang melakukan ini? Waktu itu kan beliau ini kan memang ngefans sama Habib Bahar. Ngefans banget gitu kan, sampai beliau ikut kemana-mana pengajian apa, ngefans lah. Akhirnya dia masuk ke pengajian tuh, dia itu mau salaman tapi kedorong atau apalah sama yang lainnya, sehingga terkesan seperti mau ngerangkul atau menjelakai Habib Bahar karena kan rame orang. Menurut ceritanya seperti itu. Jadi ditangkap, langsung dibawa ke kamar, dipukulin, disiksa, disundut, dihajar, mukanya sampai pecah. Gitu. Jadi tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, dihabisi terus. Nah, akhirnya beliau pernah dibela juga oleh salah satu ormas Islam ya, sebagai kuasa hukumnya LBH ormas Islam juga. Cuman beliau berpikir kalau pakai ormas Islam takutnya berbenturan Islam sama Islam, nanti dipolitisir. Makanya beliau mencari kuasa hukum yang netral. Jadi beliau nggak mau lagi masuk ranah itu. Beliau murni memperjuangkan kasusnya ya, tanpa harus dipolitisir. Gitu. Setelah kejadian ada yang ini nggak, Bang? Ada yang melihat atau membelanya dia gitu? Nggak ada, bahkan dipukuli nggak ada. Bahkan dia sebelum melaporkan itu dia dilaporkan juga. Katanya membuat gaduh di situ. Akhirnya kan nggak berjalan laporannya. Dilaporkan oleh rombongannya Habib Bahar bin Smith. Akhirnya laporannya nggak berjalan, malah laporan dia yang berjalan. Karena murni penganiayaan dan percobaan pembunuhan berencana. Pasalnya 365 sekarang ini, junto pasal 170. Nanti saya lihat lagi analisanya seperti apa. Dan saya koordinasi dengan Polres Kota Tangerang. Dia sendiri cuma fans ya? Enggak kenal Tadinya langsung. fan berat, dia fans banget sama Habib Bahar. Tidak kenal langsung gitu. Dia nggak kenal langsung. Dia ngefans dimanapun Habib Bahar ceramah, dia bilang dia pergi. Nggak ada niat untuk mencelakai Habib Bahar. Dia bilang, saya mencelakai gimana, orang masanya Habib Bahar banyak begitu katanya. Masa Habib Bahar penuh, masa dia celakai, berani gitu. Konyol kata dia. Nah, dia hanya seorang penjual gado-gado. Jadi ini dia nggak punya duit. Tadi dia bilang, Pak Firdaus, saya duit dari mana untuk bela orang? Gratis, saya bilang. Bila perlu kalau ibu nggak punya ongkos, saya ngongkosin. Bapak nggak punya ongkos, saya membiayai. Gratis. Karena saya udah komitmen untuk Tangerang Raya, orang gratis, orang susah, orang termarginalkan minta kuasa hukum di kantor hukum saya. Saya akan dampingi gratis. Asal orang susah ya, orang susah dan orang termarginalkan.
Bang, menurut cerita korban kan seperti yang tadi abang sampaikan. Iya. Tapi dari penjelasan abang tadi bahwa polisi pun mengeluarkan 3 tersangka, ya kan? Ya dengan alasan penangguhan. Dengan alasan penangguhan. Dari versi polisi seperti apa sih bang? Dari penjelasan mereka sehingga bisa dikeluarkan. Saya belum investigasi karena saya baru terima kuasa hari ini. Saya belum investigasi terlalu dalam ya. Tapi menurut keterangan dari klien saya, katanya polisi itu sudah melepaskan itu dengan alasan ada yang menjamin penangguhan penahanannya. Kok penangguhan penahanan ancaman hukuman di atas 5 tahun bisa 10 tahun kok penangguhan penahanan gitu. Ini yang saya mau korek dari Polres Kota Tangerang besok. Kejadiannya udah berapa lama bang? Kejadiannya Dari itu laporan ke abang. kejadian itu sudah 2-3 bulan lalu ya. Ini kejadiannya nggak berjalan sekitar ini laporan polisinya bulan 10 2025. Bulan 10 2025 sekarang udah bulan 2, 3 bulan kurang. Gitu. Jadi 3 bulan kurang ini bukannya P21 malah dibebaskan para pelaku lucu. Sekarang kondisinya seperti apa, Bang? Kondisinya masih luka, masih dalam pengobatan tahap 4. Dan dia trauma berat. Trauma berat Banyak bahkan jahitan nggak? Jahitan apa gimana? jahitan banyak. Bahkan dia mau menunjuk saya sebagai kuasa hukum aja berkali-kali nanya, saya aman nggak Pak? Saya aman nggak Pak? Saya aman nggak sekeluarga gitu? Ya aman lah sih bilang. Negara Indonesia ini kan negara hukum, aman aja. Apakah yang menjamin itu cuma kemungkinan Pak Habib menjamin juga? Gimana? Menjamin yang penilaian tersebut. Kita nggak tahu apakah Habib Bahar bin Smith yang menjamin atau siapa, kita nggak tahu. Yang jelas sekarang hukum ditegakkan. Hari ini sudah 3 tersangka. Menurut pengakuan klien saya, Habib Bahar juga ikut menganiaya. Ya. Baru dugaan ya, bukan menganiaya. Tapi nanti kita dalami dengan kuasa hukum saya. Selama 3 bulan ada teror nggak? Ada beberapa teror juga. Ancaman. Ancaman ya. Iya. Seperti apa ancamannya? Belum tahu, saya belum dalami. Nanti saya dalami dulu dari klien saya. Oke. Langkah selanjutnya seperti apa, Bang, nanti buat Yang pertama, besok saya akan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum agar para tersangka ditangkap. Ya, agar para tersangka ditangkap. Jadi saya mengajukan permohonan perlindungan hukum. Yang kedua, saya akan investigasi ke Kapolres. Saya mempertanyakan langsung kenapa para tersangka ini dilepaskan. Gitu. Jadi seandainya Habib bawa lawyer juga bagaimana nantinya? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagus kan hak negara Indonesia, hak warga negara Indonesia. Silakan aja bawa lawyer. Bang Firdaus, bahwa seorang Habib Bahar Smith katanya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Artinya begini, dalam tanda kutip bahwa ini manusia sakti. Banyak kejadian sebelumnya pun sama. Beliau pernah dipenjara atas kasus penganiayaan juga. Betul. Ya, jadi arogansi beliau kan udah tercatat di media sosial. Iya. Ya, kalau itu saya tidak masuk ranah itu, saya tetap fokus kepada perkara yang saya tangani saja. Kalau masalah-masalah lainnya, katanya Habib Bahar pernah menganiaya wanita dan lain-lain itu saya nggak ikut campur lah, beda ruangnya. Tapi kalau ada korban Habib Bahar, ya, yang ada di wilayah Tangerang Raya, ngadu ke saya nggak apa-apa. Kita jalani, kita dampingi, nggak usah takut. Oke, Bang.